Nama penuh saya Washa Mira, anak perempuan Baju Sin. Nama samaran saya Mira. Dan saya berasal daripada Gopeng, Perak. Dan suku kaum saya adalah suku kaum Semai. Actually, secara jujur saya sangat boleh dikatakan budak baik. Yelah, dalam keluarga saya seorang je anak perempuan. Dan akademik saya sangat bagus. Dari sekolah rendah sampai menengah, attitude saya sangat bagus. Dan saya rasa saya menjadi kebanggaan bagi keluarga besar saya. Tapi apabila kejadian yang berlaku dalam keluarga saya ingat lagi selepas birthday saya 4 bulan 8 tahun 2017. Masa tu birthday saya, mak bapak saya buat besar-besaran lah. So apa yang terjadi masa betul-betul 31 hari bulan 12, mak saya dapat tahu yang bapak saya telah curang. Itu yang meninggalkan kesan yang sangat-sangat pahit dan menyakitkan lah bagi kami semua. Jadi dari situlah tiap kali mak bapak saya balik rumah bergaduh. Dan waktu yang sama juga adik-adik saya masih kecil. Yang paling betul-betul menyakitkan hati saya bila saya ingat lagi 6 bulan 6 2014 saya masuk form 6, bapak saya decide dengan mak saya diorang bercerai. Dan itu saya rasa permulaan pemberontakan saya, sebab saya dapat lihat kesakitan yang mak saya alami kan, dan juga saya lihat apa yang berlaku bapak saya dengan perempuan tu. Saya lihat depan mata saya sendiri. Dan dari situlah saya bermula dengan sikap yang tidak bagus dan juga kehidupan yang tidak sehat. Jadi saya mula hidup bebas, social yang no limits, sampai saya boleh minum arak dan saya hisap rokok dalam masa yang sama, dan perhubungan kawan saya yang bebas. Saya berdoa sampai kejadian yang saya tak inginkan dan saya tak harapkan, iaitu mak dengan bapak saya decide untuk bercerai. Jadi itu yang betul-betul membuat saya, okay, I stop to pray with God, macam tu. Saya tidak mau berdoa lagi. I'm give up with you, macam tu. Saya sudah give up dengan dia. I can feel macam mana hati saya masa tu. Saya sudah give up dengan kamu Tuhan, macam tu. Saya pun bertanya dengan Tuhan, kenapa ini harus terjadi di dalam keluarga saya? Dan kenapa saya harus mengalami semua ini? Pada satu waktu, saya ada dua pilihan, iaitu saya harus memilih menjadi polis ataupun saya harus belajar di STM. Dan pilihan itu bukan pilihan yang mudah. Mak saya decide untuk membawa saya dalam doa. Jadi kami berdoa di dalam bilik selama 7 hari. Dan waktu yang terakhir, hari ke-7, Tuhan sangat luar biasa. Dia pakai kami dengan adik-adik saya pada waktu itu, mereka masih kecil lagi di dalam bilik tu. Itu pertama kali saya melihat keadaan sekeliling dalam bilik tu, semuanya putih. Dan saya merasa saya duduk satu orang. Dan pada waktu itu Tuhan menunjuk dengan saya, dia berkata, kamulah pokok dan kamu akan berbuah lebat, dan kamu akan memberi buah kamu kepada keluarga dan komuniti kamu. Dan saya terus macam terkejut dan saya menangis, non-stop saya menangis. Dan mak saya pun berbahasa roh, dan waktu yang sama dia bersorak-sorai. Mungkin apa yang saya rasa, mak saya pun rasa. Mungkin hadirat Tuhan ada bersama kami. Pada waktu itu juga baru saya tahu yang panggilan saya bukan di polis, tetapi panggilan saya harus belajar di Seminari Teologi Malaysia lah, di sekolah Alkitab. Dan saya tahu di sana Tuhan akan mengubah hidup saya. Pertama sekali, itu bukan perkara yang mudah, sebab bila saya berada di STM, banyak hal-hal yang sangat bertentangan dengan pribadi saya yang sebelum. Jadi banyak proses yang baru saya lalui di STM. Kadang-kadang saya give up dan saya berdoa dengan Tuhan, kenapa kamu sangat
keras untuk menghantar saya di sini. Tetapi memang ini panggilan saya dan Tuhan tidak pernah berputus asa dengan saya dan dia sentiasa berjalan dengan saya di STM lah. Dan pada waktu itu saya juga telah mendapat panggilan di DUMC. Di sinilah di mana kehidupan saya secara peribadi banyak yang saya lalui proses dia di sini. Dan yang paling penting di mana saya mengikuti kelas pemuridan dan proses dia juga sangat panjang. Tetapi tanpa disedari saya telah menjadi Mira yang baru, bukan Mira yang lama. Jadi sekarang saya telah menjadi CG leader dan juga waktu yang sama saya juga menjadi worship leader, backup singer dan juga saya menjadi mentor kepada mentee bagi kelas pemuridan. Pada waktu yang sama saya juga menjadi berkat dan contoh kepada keluarga saya dan juga komuniti saya di kampung saya, di mana ada seorang budak perempuan yang telah terinspirasi dari saya, di mana dia ingin mengikuti dan juga belajar di sekolah Alkitab. Saya sangat bersyukur sekarang ini kerana Tuhan sedang memulihkan hubungan antara bapa dan juga emak saya, dan waktu yang sama juga Tuhan ingin mengeratkan hubungan kami sekeluarga. Harapan saya untuk semua jemaat Tuhan, jangan pernah berputus asa akan hidupmu. Tuhan sanggup mengubah dan Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Dan percayalah, janji Tuhan dan penyertaannya itu sempurna. Saya Mira dan ini ceritaku.